Halo, oke. Hari ini kita langsung aja nih, kita bedah bab 4 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Confounding Compounding, atau pelipat gandaan yang membingungkan ya. Sumbernya dari kutipan buku The Psychology of Money. Betul. Kita kan sering dengar ya soal compounding, kekuatan bunga berbunga itu, tapi bab ini, wah benar-benar bikin mikir ulang sih. Misi kita sekarang, bongkar kenapa waktu itu seringkali jadi kunci paling penting. Bahkan lebih penting dari sekedar ngejar return tinggi. Siap ya? Siap. Yang menarik buat saya di sini tuh gimana bab ini nunjukin intuisi kita tuh suka salah arah gitu soal uang. Kita kan secara alami pengennya hasil gede, cepat gitu. Padahal compounding itu kerjanya beda banget. Seringkali nggak terduga caranya. Nah, itu dia. Bener banget, sumbernya malah mulai pakai analogi zaman es. Agak kaget juga saya bacanya. Jadi ceritanya ada perubahan dikit aja di kemiringan orbit bumi. Akibatnya ada sedikit salju pas musim panas yang nggak mencair. Sedikit aja awalnya. Iya, lapisan tipis gitu ya. Betul. Nah, lapisan tipis ini mantulin lebih banyak sinar matahari. Akibatnya jadi lebih dingin. Masuk akal. Terus salju jadi makin banyak yang nggak cair. Gitu terus. Dalam skala waktu geologi ya, tahu-tahu bumi ketutup es tebal. Awalnya kecil, tapi karena waktunya panjang banget, hasilnya luar biasa. Analogi yang kuat sekali itu. Itu persis banget kayak compounding di keuangan. Jadi bukan cuma soal seberapa banyak salju atau keuntungan ya yang turun dalam setahun, tapi lebih ke konsistensi bertahannya itu loh. Salju yang nggak mencair tadi. Itu yang bikin ajaib. Konsistensi dalam waktu panjang. Nah, ini nih bagian yang, bikin saya garuk-garuk kepala. Perbandingan Warren Buffett sama Jim Simons. Jim Simons dari Renaissance Technologies itu rata-rata returnnya 66% setahun sejak 1988. Gila kan? Jauh banget di atas Buffett yang cuma sekitar 22%. Iya, angkanya fantastis memang. Tapi, kok bisa harta Buffett malah 75% lebih banyak dari Simons? Ini kan aneh kedengarannya. Return Simons kan jauh lebih tinggi. Gimana tuh? Pertanyaan bagus. Dan ini inti dari confounding compounding itu. Jawabannya tuh simple banget sebenarnya, tapi sering kita lupain. Waktu. Buffett itu mulai investasi serius dari kapan? Dari remaja kan? Usia belasan. Oh iya, iya benar. Nah, Simons baru nemuin formula ajaibnya itu di usia 50. Jadi durasi Buffett berinvestasi itu jauh lebih panjang. Sumbernya bahkan ngitung iseng. Coba kalau Simons bisa dapat 66% itu selama 70 tahun kayak Buffett. Kekayaannya bisa jadi angkanya nggak masuk akal, 63 kuintiliun dolar. 63 kuintiliun. Itu angka apa coba? Haha, iya, angka gila memang. Nggak realistis juga, tapi pesannya itu jelas banget. Durasi atau waktu itu ngalahin tingkat return yang super tinggi, tapi waktunya pendek. Jadi kuncinya di durasi ya. Bukan cuma di angkanya doang. Angka 63 kuintiliun itu bener-bener ya absurd lah ya. Ini bener-bener nunjukin betapa waktu itu faktor yang sering kita, remehkan gitu. Kita emang susah ngebayangin pertumbuhan eksponensial. Betul. Kayak contoh lain di sumber ini, soal penyimpanan data. Dari tahun 1950 ke 1990, kapasitas naik sekitar 296 megabyte. Oke, tapi dari 1990 sampai sekarang, naiknya 100 juta megabyte. Saya aja susah ngebayangin lompatan 30 juta kali lipat gitu. Iya. Pantesan aja Bill Gates dulu sempat ragu soal perlunya 1 gigabyte di Gmail. Kita emang nggak kebiasa mikir seeksponensial itu. Dan ketidakmampuan kita ngebayangin ini punya konsekuensi nyata loh ke cara kita investasi. Kita jadi gampang tergoda ngejar yang paling tinggi, yang heboh sesaat gitu kan. Padahal seringnya nggak bertahan lama, terus kita kecewa. Kita jadi kurang menghargai kekuatan hasil yang ya biasa-biasa aja tapi bisa bertahan lama banget. Jadi, artinya apa nih buat kita semua? Sumbernya bilang, buku investasi terbaik itu mungkin judulnya Diam dan Tunggu Saja. Isinya cuma grafik pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Provokatif juga ya. Dengan di sumber ini ya, itu bukan soal nyari return tertinggi, itu susah banget dicapai konsisten, dan seringkali cuma ilusi sesaat. Kuncinya itu dapatin return yang cukup baik. Good enough lah, tapi return yang cukup baik itu bisa kamu pertahankan secara konsisten, nggak panik jual pas pasar lagi gonjang-ganjing,
dan dipertahankan untuk waktu selama mungkin. Selama mungkin ya. Iya, disitulah compounding benar-benar bisa kerja maksimal. Jadi bukan lari sprint ngejar angka tertinggi, tapi ini lebih kayak maraton ya, dengan kecepatan yang bisa kita tahan seumur hidup gitu. Menarik, menarik. Tepat sekali, karena ngejar pukulan besar sesekali, itu resikonya juga gede banget. Bisa-bisa malah ngerusak hasil yang udah susah payah dikumpulin. Oke, oke. Jadi jelas banget ya pelajaran dari pembahasan kita kali ini. Waktu dan konsistensi. Itu bahan bakar utamanya compounding. Hasil yang lumayan atau cukup baik, tapi bisa bertahan puluhan tahun, itu bisa jadi jauh lebih dahsyat hasilnya daripada return spektakuler yang cuma sebentar. Betul, dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Mengingat kekuatan waktu sama konsistensi yang luar biasa ini, mungkin ada satu kebiasaan finansial kecil, sekecil apapun kelihatannya sekarang, yang bisa Anda mulai atau mungkin udah jalan tapi bisa dipertahankan lebih konsisten lagi mulai hari ini. Yang dampaknya siapa tahu 10, 20, atau 30 tahun lagi bisa melipat ganda secara mengejutkan. Gimana?